Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar di kelas 4 pelajaran 2, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Adapun submateri yang kita bahas adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman artinya percaya. Iman kepada Allah berarti percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Mari kita lihat ada materi pelajaran apa saja. Nah, baik anak-anak, materi kita pada kali ini 1. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Di sini Pak Guru lagi menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, di bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Nah, mengenal Allah melalui alam semesta. Kita lihat gambar ya, ada tata surya. Apakah matahari, bulan, bintang, dan benda-benda langit lainnya ada dengan sendirinya? Apakah alam semesta dan isinya ada dengan sendirinya? Atau adakah yang maha menciptakannya? Adanya matahari yang menyinari bumi, bulan, dan bintang yang bersinar menerangi malam, manusia, tumbuhan, dan hewan semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pencipta. Pencipta disebut dengan Al-Khaliq. Allah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan seluruh isinya. Nah, ini salah satu contoh Allah menciptakan makhluk mati ya. Kita lihat di sini ada batu dan air. Batu dan air ini ciptaan Allah ya, tapi dia termasuk benda mati yang diciptakan oleh Allah. Mari kita lihat ada lagi. Baik, ini juga ciptaan Allah ya. Allah menciptakan makhluk hidup. Ya, contohnya ada hewan, ada manusia, dan ada tumbuh-tumbuhan. Nah, ini Allah ciptakan. Ya, ini namanya ciptaan Allah makhluk hidup. Baik, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Bagaimana caranya? Ya, melalui ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah. Ya, banyak ya di sini ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah. Nah, contohnya pada surat Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ya. Ayat 17 sampai 20 yang artinya, tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung bagaimana ditancapkan, serta bumi bagaimana dihamparkan. Nah, ini menjelaskan bahwa kita harus berpikir ya, ciptaan Allah itu ya, unta kok bisa keluar pada saat itu di zaman Nabi Soleh, dia keluar dari gunung batu ya. Lalu langit tinggi tanpa tiang ya, gunung-gunung ditancapkan ya, bumi dihamparkan. Nah, siapa itu yang menciptakan? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana tercantum di surat Al-A'raf ayat 16 juga, yang artinya, katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itulah ya. Jadi dengan melihat alam semesta ini tidak mungkin terwujud tanpa ada yang mewujudkannya. Ayat-ayat Al-Quran di atas menyebutkan bahwa keberadaan alam semesta dan segala isinya sebagai bukti bahwa Allah itu ada ya. Nah, lalu bagaimana mengenalnya lagi melalui Al-Quran? Ya, dengan membaca kisah-kisah masa lalu tentang Allah dan Rasul-Nya. Ya, nih bagaimana kita sering mendengar cerita-cerita Nabi Muhammad SAW mengajak para umatnya kembali ke jalan yang benar untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lalu yang ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Nah, Allah melalui Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad memperkenalkan dirinya melalui Asmaul Husna.
Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang memeliharanya, maka dia masuk surga. Allah itu ganjil atau esa, senang pada yang ganjil. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain. Kali ini kita akan mempelajari Asmaul Husna itu 3 diantaranya, yaitu Al-Basir, ya. Tahukah kamu apa arti Al-Basir? Ya, Allah memiliki nama Al-Basir, artinya Maha Melihat. Allah menyaksikan segala sesuatu lahir dan batin, besar dan kecil, ya. Jadi walaupun kita pergi ke dalam gua, ke atas gunung yang tinggi, ke dalam lautan, tapi Allah Maha Melihat, ya. Itu artinya Al-Basir, ya. Sekalipun tidak ada seorang pun yang melihatmu, sesungguhnya Allah itu Maha Melihat. Lalu yang kedua adalah Al-Adil, ya. Apa artinya Al-Adil? Ya, benar. Allah itu memiliki nama Al-Adil, artinya Maha Adil. Adil berarti seimbang. Allah menciptakan alam semesta dalam keseimbangan dan kesempurnaan. Ya, contohnya ada siang, ada malam, ada panas, ada hujan, ada laki-laki, ada wanita. Ya, Allah itu adil. Semua yang kaya, yang miskin diberi waktu 24 jam. Yang pintar, yang bodoh diberikan waktu 24 jam. Nah, bagaimana? Tinggal kita memanfaatkannya saja, ya. Allah juga memberikan udara kepada kita, ya. Baik yang kaya, yang miskin itu diberikan udara yang sama. Itulah Allah Maha Adil, ya. Nah, contoh yang lain, ya. Misalnya ibu membelikan baju baru untukmu dan adikmu dengan model, warna, dan ukuran yang sama, padahal berat dan tinggi badanmu dan adikmu berbeda. Apakah ini adil? Iya, adil, ya. Karena adil itu proporsional, ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya adalah Al-Azim, ya. Artinya yang Maha Agung, ya. Allah itu Maha Agung karena keagungannya tidak dapat diukur. Atas kemahagungannya Allah berpesan dalam firman-Nya yang artinya, maka sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Agung. Itu di surat Al-Waqiah ayat 96. Itu. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk membaca kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada latihan soal. Nah, nomor 1, arti iman adalah. Nomor 2, bagaimana cara mengenal Allah? Nomor 3, bagaimana cara mengenal Allah melalui Al-Quran? Nomor 4, apa arti dari Asmaul Husna? Yang kelima, apa arti Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim? Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.